الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah wa a'azakumullah. Pertama sekali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, membesarkan, memuliakan, meninggikan kalimat ini adalah kalimat yang paling pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang memberikan segala apa yang kita butuhkan. Dialah zat yang berjasa pada makhluknya. Dialah satu-satunya zat yang maha sempurna yang telah memberikan segala kebaikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, yang paling berhak mendapatkan rasa terima kasih kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Nya, terutama sekali dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, sidang Jum'ah hamba Allah rahimakumullah wa a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa berita, bawa kabar, maka hendaklah kamu memeriksa dengan teliti berita yang dibawanya itu, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum karena kebodohanmu, yang menjadikan kamu akan menyesali terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memeriksa dengan teliti setiap berita yang datang, terutama sekali yang datang dari orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah seorang muslim yang suka melakukan dosa. Kalau dalam definisi yang disebutkan oleh para ulama, masuk dalam kategori fasik adalah seorang muslim tapi dia pelaku dosa besar. Atau dia seorang muslim tapi kecanduan melakukan dosa kecil. Ini fasik. Ya, di luar dari itu, seperti orang munafik, itu lebih fasik lagi. Orang musyrik, orang kafir itu lebih fasik lagi, lebih besar dari kefasikannya.
Ketika datang orang-orang ini datang membawa berita kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, periksa berita itu. Ini pemahaman pertama. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama, kalau kamu mendapatkan berita dari orang-orang yang belum kamu ketahui secara pasti identitasnya, kejujurannya, kesalehannya, ketaatannya, ketakwaannya, kewaraannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka periksa dengan teliti berita yang dia bawa itu. Ini benar atau tidak? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tidak lakukan ini, bisa jadi kalian akan menimpakan musibah. Kalian akan mendatangkan bencana bagi suatu kaum karena kebodohan kalian. Karena ketidaktahuan kalian tentang informasi yang kalian terima itu, kemudian kalian sampaikan kepada orang lain. Akhirnya apa? Terjadilah fitnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Era kita saat ini adalah era informasi. Setiap orang merasa berhak dan bebas seenaknya men-share, memposting, membuat status dan lain sebagainya. Dan itu sumbernya dari pemberitaan-pemberitaan yang dia terima. Apakah itu terkait dengan pribadi seseorang, dengan pekerjaan seseorang, dengan keluarga seseorang, dengan kehidupan rumah tangga orang lain. Bahkan termasuk dalam masalah politik, terkait dengan kepemimpinan, pemerintah, segala macam. Semua bentuk berita, apalagi berkenaan dengan keselamatan orang banyak, apalagi berkenaan dengan harkat martabat seseorang, berkenaan dengan pribadi atau keluarga seseorang, wajib kita meneliti pemberitaan itu, kita cerna. Mungkin kita tanya kepada orang yang lebih mengetahui tentang pemberitaan ini. Kalau rasanya berita ini perlu disampaikan, sampaikan. Kalau tidak perlu disampaikan, jangan sampaikan. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa banyaknya fitnah bertebaran di media-media sosial hari ini. Itu karena kelancangan pribadi-pribadi yang tidak memeriksa setiap berita. Pokoknya kalau menurut dia ini sudah perlu disebar, disebar. Padahal ini terkait dengan pribadi seseorang, rumah tangga seseorang. Lebih dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau pemberitaan itu terkait dengan masalah agama, terkait dengan masalah ibadah, masalah keutamaan satu amal, terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah hukum halal haram. Ada yang memposting kepada antum, kemudian antum langsung, wah ini bagus, ini langsung diposting kepada orang lain. Kita harus memeriksa diri kita masing-masing. Kadang-kadang ya, sebahagian dari kita itu tidak mengukur diri kita. Siapa diri kita? Sudahkah kita memiliki kapasitas untuk memposting atau men-share satu berita di mana berita ini harusnya akan berat tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'." Kata Rasulullah SAW, cukuplah seseorang disebut berdusta. Seseorang dikatakan berdusta, kata Nabi SAW, ketika dia menyampaikan setiap apa yang sampai padanya, setiap apa yang dia dengar, setiap apa yang dia baca, setiap apa yang masuk ke Facebooknya. Kata Nabi SAW, orang ini pendusta. Apa yang masuk, posting lagi. Apa yang masuk, posting lagi. Apa yang dia dengar, dia sampaikan kepada orang. Setiap apa yang dia dengar, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Kata Nabi, ini pendusta ini.
Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa Nabi SAW menyebut orang ini pendusta atau berdusta? Karena tidak semua berita itu benar. Dan kita tahu itu. Tidak semua berita benar. Bahkan dari berita-berita yang berkembang hari ini, Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahui berapa persen yang benar. Berapa persen yang benar kita tidak tahu. Apalagi menyangkut masalah politik. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman." Cukuplah seseorang dianggap berdosa karena menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Dalam satu riwayat disebutkan. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dalam masalah agama khususnya. Sekarang kita masih berada pada bulan haram, yakni bulan Dzulhijjah. Depannya tanggal 24 Dzulhijjah. Lebih kurang 6 hari lagi kita akan masuki bulan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan atau 3 bulan lah. Kalau Dzulqa'dah memang jarang ya orang memposting keutamaan bulan Dzulqa'dah. Padahal bulan Dzulqa'dah ini termasuk salah satu bulan suci. Tapi karena memang Nabi SAW tidak menjelaskan ada keutamaan secara khusus atau ibadah secara khusus pada bulan Dzulqa'dah, akhirnya gonjang-ganjing tentang bulan Dzulqa'dah ini hampir tidak ada. Tapi kalau bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, Bapak-bapak, saudaraku seiman seakidah, nanti akan menerima pemberitaan tentang yang berbagai macam dari seorang. Jangan lupa bapak-bapak, besok kita berpuasa. Kalau puasa hari ini, maka dosa kita akan diampuni 1 tahun. Jangan lupa bapak-bapak, puasa hari ini. Kalau kita puasa, dosa kita akan diampuni 2 tahun. Jangan lupa bapak-bapak, puasa pada hari ini. Karena kalau siapa yang berpuasa pada hari ini, maka dia akan dibebaskan dari api neraka dan pasti masuk surga, misalnya. Memang sebahagian dari hadis-hadis ini sahih dari Nabi SAW. Tetapi perlu kita berhati-hati. Inilah yang kita katakan, bahwa perlu kita berhati-hati. Ternyata sebahagian dari hadis-hadis itu tidak sahih, tidak benar, lemah. Bahkan disebutkan oleh para ulama ada yang palsu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan postingan. Walaupun nanti ada kata-kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begini. Qala Rasulullah itu tidak jaminan sahih. Karena banyak hadis-hadis ini yang diselewengkan oleh kelompok-kelompok sesat. Banyak hadis-hadis Nabi ini yang dipalsukan oleh kelompok-kelompok sesat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Tanya kepada orang yang lebih mengetahui dari kita. Ustadz, ini hadis saya dapat postingan bunyinya begini, ini hadis sahih atau tidak? Kalau hadis ini sahih, saya akan share ke keluarga saya, keluarga besar saya, supaya mereka beramal, beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala besar ini. Tapi kalau ternyata hadis ini tidak sahih, maka saya tidak akan melanjutkannya. Begitu harusnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kenapa? Kalau kita tidak periksa, berarti kita men-share sesuatu yang salah dan mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang salah, berarti ini bertentangan dengan syariat. Jangankan mendapat pahala, malah kita menyebar dosa karena keteledoran kita, yang membuat kalian akan menyesali dengan apa yang kalian lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berikan perhatian serius di dalam adab, di dalam menerima dan menyebarkan berita ini. Karena ini diatur dalam Islam. Jadi tidak setiap yang datang pada diri kita, pada HP kita, ya, di WA kita, di Instagram kita, di Facebook kita, di Twitter kita, kemudian kita posting kepada orang lain. Marilah kita menjaga adab-adab ini agar kita selamat dari makarnya manusia, agar wibawa dan kehormatan kita terjaga, dan agar wibawa, kehormatan dan harkat martabat orang lain juga terjaga. Lebih dari itu, agar agama ini terjaga dari rusaknya, ya, agar agama ini terjaga dari hal-hal yang merongrongnya, dari kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak mengetahui tentang itu. Kalau kalian tidak punya ilmu tentang sesuatu, jangan sekali-kali kalian mengatakannya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kalian akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah di akhirat nanti. Kaum muslimin, ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran yang kita gunakan untuk mendengar berita, mata kita yang kita gunakan untuk membaca berita, hati kita yang kita gunakan untuk mencerna berita, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika min al-barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa wal a'mal. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allahu akbar.